Assalamualaikum Sobat Muda. Doa kamu kok rasanya nggak dijawab-jawab ya? Kamu merasa nggak sih? Udah berdoa berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun, tapi apa yang kamu minta kok nggak kunjung datang? Tiap malam nangis, tiap sujud memohon, tapi rasanya kayak ngomong sama tembok. Hampa. Seolah-olah Allah nggak dengar, seolah-olah kamu ditinggalkan sendirian. Rasanya sakit banget kan? Kita jadi bertanya-tanya, apa doaku salah? Apa aku kurang pantas? Apa Allah marah sama aku? Pikiran-pikiran kayak gitu wajar banget muncul. Kita manusia, punya harapan, punya keinginan. Dan ketika harapan itu nggak terwujud, apalagi setelah kita gantungkan setinggi langit kepada Sang Pencipta, rasanya dunia runtuh. Kamu mulai lihat orang lain, teman-temanmu, kok kayaknya hidup mereka mulus-mulus aja. Mereka minta ini, dapat. Minta itu, terkabul. Terus kamu lihat diri sendiri, kenapa aku enggak? Perasaan iri, kecewa, dan putus asa mulai menggerogoti hati. Rasanya pengen nyerah aja, berhenti berdoa karena percuma. Tapi, coba deh kita berhenti sejenak dan lihat dari sudut pandang yang berbeda. Apa benar doa kita nggak didengar? Apa benar Allah menolak permintaan kita? Coba kita renungkan lagi. Di dalam Islam, kita diajarkan sebuah konsep yang luar biasa indah tentang doa. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, yang intinya, tidak ada seorang muslim pun yang berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak mengandung dosa atau memutuskan silaturahmi, melainkan Allah akan memberikannya salah satu dari 3 hal. Pertama, doanya akan segera dikabulkan di dunia. Ini yang paling kita harapkan kan? Minta sekarang, dapat sekarang. Kedua, Allah akan menyimpannya sebagai pahala untuknya di akhirat kelak. Nah, ini yang sering kita lupakan. Mungkin apa yang kita minta itu, kalau dikasih sekarang, justru nggak baik buat kita. Mungkin mobil baru yang kita minta malah akan membawa celaka. Mungkin jabatan yang kita inginkan malah akan membuat kita sombong dan lupa diri. Allah dengan segala kebijaksanaannya melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Jadi, Dia menyimpan jawaban doa itu dan mengubahnya menjadi tabungan pahala yang jauh lebih berharga di akhirat nanti. Bayangkan, betapa bahagianya kita di hari kiamat ketika kita melihat tumpukan pahala yang ternyata berasal dari doa-doa kita di dunia yang tidak terkabul. Dan yang ketiga, Allah akan menghindarkannya dari keburukan yang setara dengan apa yang Dia minta. Ini juga luar biasa. Mungkin hari itu kamu seharusnya mengalami kecelakaan, tapi karena doa pagimu meminta kelancaran rezeki, Allah palingkan musibah itu darimu. Kamu nggak jadi kecelakaan. Kamu nggak dapat rezeki nomplok, tapi kamu juga nggak dapat musibah. Kamu selamat. Bukankah itu juga sebuah pengabulan doa yang luar biasa? Kita seringnya nggak sadar karena kita nggak tahu musibah apa yang sudah dihindarkan dari kita. Jadi, teman-teman, tidak ada doa yang sia-sia. Setiap kata yang kita bisikkan dalam sujud, setiap air mata yang jatuh saat kita menengadahkan tangan, semuanya didengar, semuanya dicatat, dan semuanya akan dijawab oleh Allah. Masalahnya cuma satu. Kita seringkali nggak sabar dan hanya mau jawaban versi kita, yaitu dikabulkan saat ini juga. Padahal Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan, bukan cuma apa yang kita inginkan. Pikirkan seperti ini. Seorang anak kecil merengek minta pisau tajam karena lihat ibunya memasak dengan pisau itu. Dia pikir pisau itu mainan yang keren. Apakah ibu yang baik akan memberikannya? Tentu tidak. Bukan karena ibunya jahat atau nggak sayang, tapi justru karena ibunya sangat sayang dan tahu pisau itu akan melukai anaknya. Ibu itu akan memberikan mainan lain yang lebih aman dan lebih cocok untuk anaknya. Begitulah perumpamaan kita dengan Allah. Kita sering minta pisau tajam tanpa tahu bahayanya, dan Allah, karena kasih sayangnya, menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Terkadang, penundaan itu sendiri adalah sebuah jawaban. Mungkin Allah ingin kita lebih lama ngobrol dengannya. Mungkin di saat-saat kita merasa paling lemah dan terus berdoa itulah, kita jadi paling dekat dengannya. Allah rindu mendengar rintihanmu. Allah senang melihatmu bergantung hanya kepadanya. Jadi, saat doamu terasa belum terjawab, mungkin itu adalah cara Allah untuk bilang, tetaplah di sini, jangan pergi dulu. Aku ingin lebih lama bersamamu.
Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Teruslah meminta. Teruslah berharap. Ubah mindset kita. Doa bukan sekadar daftar permintaan, tapi doa adalah bentuk ibadah. Doa adalah pengakuan bahwa kita ini lemah dan butuh pertolongannya. Saat kita berdoa, kita sedang menguatkan koneksi kita dengan Sang Maha Kuasa. Dan itu sendiri sudah merupakan anugerah yang luar biasa. Percayalah pada skenario Allah. Dia adalah sutradara terbaik. Mungkin episode hidupmu saat ini sedang dalam babak penantian. Tapi percayalah, babak kebahagiaan yang Dia siapkan akan jauh lebih indah dari yang pernah kamu bayangkan. Teruslah berbaik sangka kepadanya. Sambil menunggu, perbaiki diri. Perbaiki sholat kita, perbanyak sedekah, teruslah berbuat baik. Siapkan diri kita untuk menerima jawaban terbaik darinya, kapanpun dan dalam bentuk apapun itu. Kalau kamu sedang berada dalam fase menunggu jawaban dari sebuah doa, coba tulis di kolom komentar. Aku percaya rencana Allah. Biar kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya kita bisa terus saling mengingatkan dalam kebaikan dan menguatkan iman kita bersama-sama. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.